Selamat pagi. Hari ini kita mulai belajar tentang listrik. Yang pertama kita akan bahas adalah muatan listrik yang ada di bab 21 buku Halideresnik. Baik, yang dibahas ada 5 sub bahasan. Yang pertama adalah muatan listrik. Yang kedua, konduktor dan isolator. Yang ketiga, hukum Coulomb. Yang keempat, muatan terkuantisasi. Dan yang kelima adalah muatan itu kekal. Yang pertama adalah muatan listrik. Coba kita perhatikan, ada anak memegang bola Van der Graaf, rambutnya akan berdiri ke atas, dan yang kedua ada sisir yang bisa menarik potongan kecil kertas. Apa yang terjadi? Ya, ternyata karena adanya peristiwa muatan listrik. Ya, muatan listrik ini dinamakan listrik statis. Peristiwa listrik statis terjadi karena adanya materi yang menjadi bermuatan karena proses gesekan atau gosokan, istilah charging by friction dalam bahasa Inggris. Ya, dalam bola Van der Graaf ini ada proses gesekan antara karet dengan udara yang ditampung di dalam bola ini, sehingga ada muatan listrik. Demikian juga di sisir yang telah digosok sehingga dia bermuatan dan bisa menarik potongan kertas, ya. Jadi peristiwa listrik dapat terjadi baik pada bahan isolator maupun konduktor. Nanti akan kita lihat seperti apa, ya. Jadi berdasarkan pengamatan contoh yang tadi, ya, ketika penggaris plastik digosok ke rambut atau kain wol, akan bisa menarik potongan kertas kecil seperti ini. Jadi plastik yang dibuat sebagai penggaris kita gosok dengan kain wol, maka akibatnya penggaris ini akan bermuatan sehingga dia bisa menarik kertas kecil. Jadi awalnya penggaris tentu saja tidak bermuatan atau netral, ya. Setelah digosok, maka elektron dari wol atau rambut berpindah ke penggaris sehingga penggarisnya bermuatan. Yang kedua, ada batang kaca yang digosok dengan kain sutra, maka ketika ada batang kaca lain yang digosok dengan kain sutra, itu terjadi tolak menolak, ya, ketika batang kaca saling didekatkan. Namun ketika batang kaca digosok dengan sutra, itu didekatkan dengan penggaris yang sudah digosok dengan rambut atau kain wol, dia akan tarik menarik. Jadi batang kaca dengan batang kaca tolak menolak, sedangkan batang kaca dengan penggaris tarik menarik. Ini gambarkan seperti ini, ya. Jadi ketika ada batang kaca yang digosok kain sutra akan bermuatan positif, dan kaca yang lain juga digosok dengan sutra, artinya juga bermuatan positif, sehingga
ketika didekatkan muatannya sama, akan ada tolak menolak, ya. Namun tidak demikian dengan batang kaca dan penggaris. Batang kaca yang bermuatan positif dan penggaris bermuatan negatif, maka dia saling mendekat atau tarik menarik, ya. Gayanya gaya yang saling ke dalam, ya, saling menarik. Ini pengamatan yang sudah kita lihat dari beberapa percobaan pendahulu kita, ya. Orang yang pertama kali mengamati untuk peristiwa kejadian listrik ini adalah Benjamin Franklin yang hidup tahun 1706 sampai 1790, ya. Dia mengamati, ternyata melihat ada dua jenis muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Ya, kita lihat di dalam suatu atom, maka atom itu memiliki inti atom yang bermuatan positif dan awan elektron yang mengelilingi dari inti atom yang bermuatan negatif, ya. Disimpulkan bahwa muatan sejenis tolak menolak, ya. Jadi ketika dia positif dengan positif akan terjadi gaya tolak menolak, atau negatif dengan negatif juga tolak menolak, ya. Tapi kalau muatan yang tidak sejenis, artinya positif dan negatif, akan terjadi saling tarik menarik, ya. Ya, bermuatan listrik pada benda itu artinya benda itu bisa mempunyai kelebihan atau kekurangan elektron, ya. Jadi benda yang bermuatan listrik itu bisa mempunyai kelebihan elektron atau kekurangan elektron. Nah, benda yang kelebihan elektron maka dia bermuatan negatif. Sedangkan benda yang kekurangan elektron akan bermuatan positif. Ini prinsip dari pemahaman tentang atom, ya. Jadi atom ada inti atom positif dan awan elektron yang bermuatan negatif. Jadi ketika benda itu bermuatan listrik, bila kelebihan elektron maka muatannya negatif, kalau kekurangan elektron muatannya positif. Nah, untuk mengetahui adanya muatan listrik itu ada alat yang bisa mendeteksi, dinamakan dengan elektroskop, ya. Model alatnya seperti ini, ya. Ada daun di dalamnya yang terbuat dari emas yang dihubungkan ke dalam suatu bola logam yang diisolasi, ya. Jadi ada gelas yang melingkupi dari dua daun ini, ya. Jadi dua daun yang terbuat dari emas dihubungkan dengan logam, memiliki suatu bola konduktor yang terisolasi, ya. Nah, ketika bola ditempel dengan batang plastik yang bermuatan, ya, kita tahu tadi plastik bermuatan negatif, maka logam daun yang terbuat dari emas tadi itu akan mengembang atau tolak menolak, ya, karena sama-sama diisi oleh muatan negatif. Jadi sejumlah muatan negatif pada batang plastik berpindah ke bola, menyebar ke daun emas, sehingga kedua daun membuka
atau saling menjauh ya. Maka ini prinsip kerja dari elektroskop ya. Ya, ketika daun tidak mengembang bila gelas yang bermuatan positif ditempelkan pada bola elektroskop. Jadi ketika dia beri muatan positif, maka daun ini akan saling merapat ya, membuka ya. Nah, jadi prinsipnya kalau dia diberi muatan yang sejenis, maka dia akan mengembang ya. Jadi mau itu positif maupun negatif, maka muatan itu akan disalurkan ke dalam daun ini, yang otomatis muatannya sama sehingga tolak menolak akan mengembang ya. Jadi baik ditempel dengan batang plastik yang bermuatan negatif maupun gelas yang bermuatan positif, maka daun ini akan mengembang ya, karena prinsipnya muatan itu akan mengisi daun ini, karena muatannya sama maka dia akan mengembang ya. Itu prinsip kerja dari elektroskop. Sekarang bagaimana caranya elektroskop bisa membuat kita mengetahui benda itu bermuatan apa ya. Jadi prinsip elektroskop bisa dimuati atau diberi muatan baik secara induksi maupun konduksi ya. Anda bisa membedakan induksi yang nanti di gambar 1A ini dan konduksi dalam gambar B ya. Jadi induksi adalah tidak menempelkan ke elektroskop tapi dekat ya. Sedangkan konduksi harus ditempel ya. Jadi proses pemberian muatan elektroskop itu bisa secara mendekatkan saja atau menempelkan langsung ke dalam bola konduktor. Jadi ketika proses induksi, maka akan terjadi, tetap akan memberikan daun ini ya, itu muatan yang sama dengan materi yang didekatkan atau akan memberikan muatan pada elektroskop ya. Prosesnya kenapa? Jadi ketika dia netral, maka jumlah muatan positif dan negatif itu sama, seimbang ya. Jadi positif negatifnya menyebar ke semuanya, tidak ada ini. Tapi ketika ada muatan positif didekatkan, maka dia akan menarik muatan negatif yang ada di dalam elektroskop yang netral tadi. Jadi negatif mengarah ke bola, mendekati yang positif karena dia prosesnya saling tarik menarik ya, sehingga yang ke arah daun itu adalah yang positif ya. Jadi demikian prinsip kerjanya ya. Nah, tapi kalau kita menempelkan, maka positif ini diberikan ke netral ini, sehingga dia akan menjadi bermuatan positif. Jadi proses pemberian muatan bisa secara induksi atau tidak menempel, atau konduksi langsung ditempel. Jadi prosesnya seperti ini ya. Jadi bagaimana kita bisa menentukan benda itu bermuatan seperti apa dengan menggunakan prinsip elektroskop ya. Yang pertama kita harus tahu bahwa elektroskop itu sudah bermuatan ya, jangan yang netral. Anggaplah dia bermuatan negatif ya. Maka ketika kita
eh, beri muatan secara induksi, ya. Jadi dengan materi yang kita tidak tahu, ya, ya ketika kita sudah tahu bahwa muatan elektroskop adalah negatif, maka dia tentu saja akan membuat daun itu tolak menolak atau mengembang. Jadi kita tahu bahwa materi yang kita ingin tahu permuatan apa, tentu saja ya sama dengan muatan yang ada di elektroskop, karena dia membuat daunnya saling tolak menolak atau lebih mengembang, ya. Tapi ketika kita mempunyai elektroskop yang negatif beri muatan secara induksi dengan yang positif, maka muatan yang negatif ini tertarik oleh muatan yang ada di materi yang kita ingin tahu, sehingga daunnya makin berkurang elektronnya karena menuju ke positif karena tertarik, sehingga daun itu akan menguncup atau makin kecil. Jadi ini prinsip bagaimana elektroskop bisa membuat kita mengetahui benda itu bermuatan seperti apa, ya. Nah, selanjutnya muatan listrik itu simbolnya adalah Q, huruf Q besar atau Q kecil, ya. Jadi bisa Q kecil atau Q besar. Nah, satuannya adalah Coulomb, disingkat dengan C besar hurufnya, yaitu sudah menurut standar internasional atau SI. Jadi satuan muatan itu adalah Coulomb, singkatannya adalah C. Apa maksudnya 1 Coulomb? Adalah banyaknya muatan yang mengalir melalui setiap penampang kawat dalam 1 detik, ya, jika sebuah arus sebesar 1 ampere mengalir dalam kawat tersebut. Jadi istilahnya arus itu menyatakan banyaknya muatan, ya. Jadi muatan itu secara matematis disimbolkan adalah Q sama dengan arus I dikalikan dengan waktu yang mengalirnya muatan tersebut. Jadi muatan itu adalah arus dalam 1 ampere dikalikan waktunya, ya. Jadi ini secara matematis seperti itu. Nah, kalau kita ingin mengetahui berapa banyak muatan yang dikandung ketika ada suatu benda mengandung muatan itu, jadi muatan itu adalah bisa dinyatakan sebagai jumlah elektron dikalikan muatan elektronnya, ya. Jadi ketika Anda tahu bahwa 1 Coulomb itu adalah banyaknya muatan mengalir, jadi banyaknya muatan itu adalah jumlah elektron dikalikan elektronnya, ya. Jadi dengan demikian ketika kita tahu berapa muatan listrik, maka kita tahu berapa jumlah elektron yang mengalir, ya. Oke. Contoh soalnya, ya, pertama ada kondisi terjadi petir, yang berarti ada aliran muatan listrik, ya, terutama elektron, ya. Kita lihat ada petir itu yang berwarna putih, ya, berada di antara tanah dan awan, ya. Diketahui laju maksimum aliran muatan adalah sekitar 20.000 Coulomb per detik, ya. Berlangsung selama 10 mikrodetik. Berapa besar muatan yang mengalir dan berapa banyaknya elektron
yang mengalir, artinya kita diminta mencari Q dan mencari N ya. Ya, kita mengarah ke persamaan yang kita tahu tadi ya. Jadi kita mengetahui bahwa elektron itu adalah 1,60 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Ini adalah satuan elektron yang kita pasti harus sudah memahami atau menghafalkannya ya. Dan diketahui laju aliran adalah 20.000 Coulomb per detik ya. Jadi sebanyak 20.000 muatan per detik dalam waktu 100 mikrodetik, artinya 1 kali 10 pangkat minus 4 detik ya. Nah, dengan demikian kita bisa mendapatkan jumlah muatan yang kita tahu tadi. Muatan itu adalah arus dikalikan dengan waktu ya. Jadi dengan demikian arus itu bisa menyatakan bahwa banyaknya muatan per waktu ya. Jadi muatan itu ya kita pasti tahu dari ini muatan per detik. Kalau selama sekian detik artinya ya tinggal dikalikan saja ya. Jadi muatan itu tidak susah, Anda memahaminya adalah 2 Coulomb ya. Nah, untuk mencari banyaknya elektron ya kita tahu bahwa tadi muatan itu adalah jumlah elektron dikalikan besarnya elektron ya. Nah, muatan yang sudah kita hitung adalah 2 Coulomb, sedangkan 1 E itu adalah 1,6 kali 10 minus 19 Coulomb, maka jumlahnya adalah 1,25 kali 10 pangkat 19 elektron ya. Jadi banyak elektron sekitar 10 pangkat 19 ya, banyak kan. Jadi ini pemahamannya, kalau sudah memahami tinggal memasukkan persamaan-persamaan yang ada, tidak menjadi masalah buat Anda ya. Ya, selanjutnya ketika Anda memiliki cincin 24 karat artinya emas murni, dengan kita tahu massa emas itu 17,7 gram, sehingga kita juga memahami bahwa emas itu memiliki massa atom 197 gram per mol dan nomor atomnya 79 ya. Jadi soal ini menanyakan berapa banyak proton dalam cincin dan berapa muatan positif total mereka. Yang kedua, cincin tidak bermuatan, berapa banyak elektron. Jadi yang kedua ini ya dianggap cincin itu netral ya, sehingga banyaknya proton dan elektron harus sama ya, seperti tadi pada lintasan satu atom itu bahwa banyaknya proton dan elektron untuk yang netral adalah sama ya. Jadi pemahamannya seperti itu. Jadi setiap atom emas memiliki 79 proton dan elektron yang sama karena dia nomor atomnya 79 ya. Nah, bilangan Avogadro Na ini, bilangan Avogadro adalah 6,02 kali 10 pangkat 23, bukan 1023 ya, pangkat ini atom per mol. Sebuah proton memiliki muatan 1 E plus ya, sama ya. Jadi karena kita tahu setiap atom yang netral itu jumlah proton harus sama dengan jumlah elektron. Jadi ketika massa emas kita diberitahu dan massa atom emas sekian gram per mol, maka kita bisa tahu berapa mol ya. Jadi jumlah atom yang kita
bisa hitung adalah banyaknya atom dikalikan dengan bilangan Avogadro-nya. Ya, banyaknya atom kita tahu bahwa massa emas dibagi massa atom dari emas, sehingga banyaknya atom emas yang seberat 17,7 ini adalah 5,41 kali 10 pangkat 22 ya. Ya, selanjutnya jumlah proton adalah, karena proton itu terdiri dari 79 proton per atom dan kita tahu jumlah atomnya sekian, maka jumlah protonnya tinggal dikalikan saja ya. Banyaknya atom dikalikan banyaknya proton per atom, sehingga kita tahu jumlah protonnya. Nah, berapa muatan protonnya? Ya, kita tinggal kalikan jumlah proton itu terhadap muatan elektron ya. Di sini elektron plus ya, jadi bukan elektron min, sama besarnya sama. Jadi muatan proton kita bisa dapatkan, dan jumlah elektron karena dia cincin tidak bermuatan, artinya banyak elektron itu sama dengan proton ya. Oke. Yang ketiga bisa Anda perhatikan atau mendalaminya nanti di rumah sendiri ya. Oke. Yang kedua tentang konduktor dan isolator. Ya. Baik, secara umum materi atau bahan dapat diklasifikasi berdasarkan kemampuan dia membawa atau menghantarkan muatan listrik. Ya, yang pertama definisinya adalah bahan atau materi konduktor, yaitu yang mudah menghantar muatan listrik. Contohnya adalah logam, badan kita, bumi, dan sebagainya. Anda bisa golongkan saja bahwa bahan yang mudah menghantar muatan listrik adalah konduktor. Yang kedua adalah isolator atau insulator, adalah bahan yang sukar menghantarkan muatan listrik. Contohnya adalah gelas, plastik, kayu, dan sebagainya. Yang ketiga adalah semikonduktor, adalah bahan yang memiliki sifat bisa menjadi konduktor, bisa menjadi isolator ya. Yang kita kenal dengan silikon dan germanium, bahan yang dinamakan semikonduktor ya. Nah, contoh bagaimana mengetahui dia bahan konduktor atau isolator ya. Ketika kita punya dua muatan, yang satu netral, yang satu bermuatan positif ya. Nah, dua bahan ini kita hubungkan dengan logam, di sini paku ya kira-kira. Nah, maka yang netral ini akan terisi oleh muatan positif. Jadi muatan yang ada di sebelah kiri ya, itu akan mengisi muatan netral, bahan netral itu terisi menjadi positif. Jadi yang netral akan berubah menjadi bermuatan positif. Sedangkan kalau kita hubungkan dengan materi kayu yang notabene adalah isolator, maka benda yang netral ini tidak akan menjadi bermuatan ya, karena prinsipnya kayu adalah insulator yang sukar mengantarkan muatan listrik ya. Nah, benda-benda logam dapat diberi muatan secara konduksi ya. Apa yang disebut konduksi adalah yang ditempelkan ya. Kalau induksi tidak menempel tapi mendekat ya. Jadi contohnya ada sebuah logam yang netral yang tadinya tidak mempunyai muatan, ketika dia ditempeli oleh metal lain yang bermuatan, maka muatan yang
netral ini menjadi bermuatan positif. Kenapa? Jadi yang logam netral ini yang tadinya bermuatan positif negatif jumlahnya sama, maka elektron muatan negatifnya akan mengalir ketarik oleh muatan positif dari metal lain, sehingga makin lama muatan negatifnya akan berkurang, sehingga logam netral ini menjadi logam bermuatan positif, ya. Nah, ini yang konduksi. Nah, sedangkan yang induksi, ya, pemuatan listrik terhadap objek yang tidak memerlukan kontak, atau induksi itu seperti ini, ya. Ini isolator atau non konduktor, ya, didekati oleh logam yang bermuatan positif, maka posisi yang tadinya masih berantakan, ya, bahwa ada positif negatif tidak beraturan seperti ini, maka ketika didekati dengan logam bermuatan positif, maka yang sebelah kiri akan terisi oleh muatan negatif semua, ya. Jadi pasangan-pasangan atom-atom dari pembentuk isolator ini menjadi teratur seperti ini. Nah, ini yang induksi. Jadi ini yang bahan isolator terjadi proses penataan susunan dari muatan positif negatif yang teratur, ya, tapi tidak bermuatan, ya, walaupun dia diinduksi dengan logam bermuatan, maka dia tidak akan mengalirkan muatan itu. Nah, sekarang logam ini yang sebelah kanan ini gambarnya ketika logam ini dibumikan, ya. Jadi ketika logam yang sudah dibumikan ini didekati oleh muatan negatif, maka tentu saja muatan negatif yang ada di logam ini akan terdorong masuk ke dalam bumi, ya. Jadi dengan demikian logam yang sudah terbumikan ini ketika dilepas maka dia akan bermuatan positif. Nah, ini proses pengisian atau memberi muatan secara konduksi dan induksi. Oke. Yang ketiga kita akan bahas tentang hukum Coulomb, ya. Jadi Charles de Coulomb ini memberi pernyataan kuantitatif bahwa gaya interaksi listrik dari dua benda yang bermuatan listrik itu pertama kali dinyatakan oleh Coulomb, sehingga dalam persamaan listrik tentang gaya listrik ini diberi penghormatan namanya gaya Coulomb, ya. Dia hidup pada tahun 1736 sampai 1806. Nah, berapa besar gaya interaksi dua muatan yang saling berada pada jarak R, itu adalah gayanya dikalikan K dikalikan Q1 Q2 dibagi kuadrat jaraknya, ya. Ini besar gaya interaksi antar dua muatan, ya, seperti ini. Jadi ada muatan Q2 dan Q1, ya, yang berada pada jarak R, ya, seperti ini. Maka gaya Q1 ya oleh Q2 itu seperti ini,
ya. Jadi Anda menyatakan berapa besar gaya yang diterima oleh muatan Q1 oleh Q2, ya. Jadi notasi gaya itu adalah yang memberi gaya pada muatan yang lain, ya. Jadi ini notasinya seperti itu, ya. Jadi prinsipnya adalah gaya itu adalah muatan 1 kali muatan 2 dibagi kuadrat jaraknya, ya. Nah, bagaimana arahnya? Anda bisa memahami bahwa kalau dia muatannya berlainan, maka gayanya adalah gaya yang mengarah ke arah yang sama, ya. Saling tarik menarik gayanya. Jadi kalau dia sejenis, maka gayanya akan saling tolak menolak, ya. Ini prinsip hukum Coulomb seperti itu, ya. Oke, contoh soalnya seperti ini, ya. Ada dua bola kecil yang jauhnya 20 cm dengan muatan yang sama. Berapa banyak elektron terdapat pada bola jika besar gaya tolak mereka adalah 4,57 kali 10 minus 21 Newton, ya, sesuai dengan informasi yang kita tahu bahwa hukum Coulomb itu menghitung muatan total pada setiap bola. Jadi hukum Coulomb karena muatannya sama adalah Q1 Q2 adalah Q kuadrat, ya. K-nya adalah 1/4 pi epsilon 0 yang semuanya kita tahu berapa besarnya, maka muatannya adalah akar sekian, dari hasilnya adalah 1,43 kali 10 pangkat min 16 Coulomb, ya. Nah, yang ditanya adalah banyaknya elektron, ya. Kita tahu muatannya sekian Coulomb, maka jumlah total elektron itu adalah muatan dibagi nilai elektronnya, ya. Jadi dengan demikian kalau ada gaya tolaknya sebesar ini dengan jarak pisah antara satu muatan dengan muatan yang lain sebesar 20 cm, maka jumlah elektron yang ada di dalam setiap bola itu adalah 890 elektron, ya. Oke. Nah, sekarang kalau terjadi posisi 3 buah elektron, 3 buah muatan, maka ketika muatan 1, yaitu yang berada pada titik pusat sumbu ini, ya, diketahui 25 nanocoulomb, sedangkan muatan kedua adalah bermuatan negatif sebesar 10 nanocoulomb pada jarak 2, sedangkan posisi Q0 itu berada pada 3,5 meter, ya, karena X itu arahnya meter dan Y meter. Cari gaya total pada Q0 dan Q1 akibat Q1 dan Q2. Jadi ini mendapatkan gaya dari Q2 dan Q1, ya. Itu diselesaikan. Jadi kita harus mencari satu-satu, ya. Jadi Q0 akibat dari muatan 1 itu F01, ya. Sedangkan akibat dari Q2 maka disebut F02. Jadi notasi itu bisa Anda seperti yang tadi kebalikan, ya. Ini dibalik, tergantung dari prinsipnya, tidak boleh
campur aduk ya, supaya Anda paham yang mana yang Anda inginkan untuk memahami gaya akibat dari muatan yang lain. Itu bisa Anda taruh di depan atau di belakang, sama saja, yang penting konsisten ya. Oke, jadi gaya total muatan itu Anda tinggal jumlahkan saja ya, karena dia satu arah maka Anda tinggal jumlahkan saja ya. Oke, yang keempat, bagaimana memahami bahwa muatan itu terkuantisasi ya. Kita sudah tahu tadi di dalam pembahasan awal bahwa atom terdiri dari partikel-partikel pembentuknya, yaitu pertama proton, yang kedua elektron, yang ketiga neutron ya. Jadi kita lihat seperti ini, bahwa inti atom itu ada kelompok proton dan neutron yang membuat dia bernilai positif ya. Nah, dikelilingi oleh elektron yang mempunyai lintasan-lintasan, banyak lintasan atau awan elektron lah ya. Nah, yang dinamakan terkuantisasi itu adalah elektron mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu. Semakin jauh dari inti akan mendapatkan energi yang semakin kecil. Jadi yang paling dekat adalah yang energinya lebih besar ya. Ini masalah terkuantisasi itu seperti itu pemahamannya, sehingga yang kita tahu tadi, jadi muatan itu sama dengan banyaknya elektron dikalikan muatan dasarnya ya. Oke, itu yang dinamakan sebagai muatan terkuantisasi, sehingga muatan itu adalah banyaknya elektron, banyaknya muatan dikalikan muatan dasarnya ya. Nah, jumlah elektron sama dengan jumlah proton ketika atomnya netral ya. Jadi ketika atom bermuatan positif, maka atomnya kekurangan elektron, tadi sudah kita bahas di awal ya. Untuk bermuatan negatif, maka kelebihan elektron. Ini prinsip dasar pada atom tadi ya. Oke. Yang kelima, yang terakhir yang kita bahas dalam muatan itu adalah muatan itu bersifat kekal. Artinya bahwa sistem yang ada di dalam suatu partikel atau molekul atau ini terisolasi kekal. Jadi orang yang pertama menyatakan hipotesa muatan itu kekal adalah Benjamin Franklin ya, tahun 1706 sampai 1790 ya. Dia bisa membuktikan itu ada dua contoh tentang muatan itu kekal adanya, yaitu yang pertama pada peluruan radioaktif, yaitu ketika uranium meluruh menjadi thorium tambah helium. Jadi uranium itu mempunyai 92 elektron karena dia punya nomor atom 92 ya. Ini masanya ya, di atas itu nomor massa dan ini nomor atom. Nomor atom menyatakan jumlah elektron atau proton ya. Jadi uranium mempunyai 92 elektron. Dia meluruh menjadi thorium yang mempunyai 90 elektron dan helium yang 2 elektron. Jadi Anda bisa lihat bahwa sebelah kiri itu jumlahnya harus sama dengan jumlah elektron sebelah kanan. Jadi elektron itu atau muatan itu tidak ada yang hilang, atau muatan itu tidak berubah ya, artinya kekal ya. Ini contoh pertama tentang muatan. Yang kedua itu ada proses namanya anihilasi, yaitu penggabungan antara E positif dan E negatif ya. Ketika dua elektron positif dan negatif positron ini dijumlahkan, maka ada terjadi sinar gamma ya.
Yang kita tahu sinar gamma itu bermuatan nol ya. Jadi ini yang dinamakan proses anihilasi. Jadi E negatif dan E positif itu menjadi sesuatu yang tidak bermuatan ya, tapi ada dua ya. Jadi sinar gamma ada dua, jadi ini menjadi gamma, ini menjadi gamma, jadi saling menghilangkan. Jadi artinya muatan itu tidak akan hilang ya, berubah menjadi sesuatu ya. Nah, kebalikannya ketika ada sinar gamma dilewatkan di dalam suatu chamber atau wadah gitu ya, tabung, maka di sana akan terbentuk dua elektron positif dan elektron negatif ya. Jadi gamma ini akan menjadi E negatif dan E positif. Jadi ini menyatakan bahwa muatan itu kekal adanya ya. Baik, kita beralih ke pembahasan kedua, yaitu pada bab 22 tentang medan listrik ya. Tadi adalah muatan listrik, sekarang medan listrik. Yang dibahas kali ini ada 8 subbagian, yaitu medan listrik sendiri, garis medan listrik yang diakibatkan adanya muatan titik. Yang keempat, medan listrik akibat adanya dipol listrik. Yang kelima, medan listrik akibat muatan garis atau cincin. Yang keenam, medan listrik akibat muatan piringan ya. Yang ketujuh, ketika muatan titik berada dalam medan listrik, kita juga akan bahas. Dan ketika dipol di dalam medan listrik, ada 8 sub pokok bahasan. Yang pertama, kita masuk apa sih itu medan listrik ya. Ya, kita tahu kalau kita mendapatkan informasi adanya medan perang ya, tentu saja dalam pikiran kita pasti di situ ada kondisi yang berada dalam suasana mencekam karena dia ada peperangan ya. Artinya kita merasakan ada sesuatu daerah yang merasakan adanya proses peperangan. Nah, sama dengan hal medan listrik ya. Jadi medan listrik itu juga merupakan istilah atau informasi menyatakan adanya daerah yang merasakan pengaruh gaya Coulomb, atau karena gaya Coulomb ini akibat adanya listrik ya. Jadi medan listrik artinya pengaruh muatan atau listrik dalam suatu daerah sekitar muatan tadi ya. Itu yang dinamakan medan listrik ya. Nah, bagaimana memahaminya? Yaitu ketika ada satu muatan ya, tentu saja ada suatu daerah yang di sekeliling muatan yang tidak ya masih ada pengaruhnya, itu merasakan adanya listrik. Itu yang disebut medan. Jadi dapat dikatakan bahwa muatan listrik itu adalah sumber medan listrik ya. Nah, kuat medan listrik simbolnya adalah E besar ya, dengan satuan gaya itu adalah Coulomb dan Newton ya. Gaya adalah Newton, sedangkan Coulomb itu adalah muatan. Jadi kalau Anda mengetahui satuan dari
kuat medan atau ya medan listrik ini itu adalah gaya dibagi muatan ya. Jadi E itu sama dengan F per Q. Nah, bagaimana memahaminya? Yaitu untuk menentukan kuat medan listrik pada suatu titik oleh muatan Q, maka pada titik tersebut ditempatkan muatan penguji Q kecil yang sedemikian kecil tidak mengaruhi ada sumber medan listrik ya, tidak membuat pengaruh medan untuk penguji Q ini ya. Jadi seperti itu. Jadi kita lihat ini ada muatan pada titik P ini, kita beri muatan penguji sehingga ada medan listrik akibat dari muatan ini ya. Lebih jelasnya kita akan bahas seperti ini ya. Jadi ada muatan Q pada jarak R pada titik P. Nah, titik P ini kita beri muatan Q0 yang kecil, tidak mempengaruhi adanya muatan. Jadi kita tahu gaya ini adalah akibat dari Q dan Q0 ya. Jadi E di P itu adalah F dibagi Q0 ya. Sehingga kita menyatakan bahwa ketika muatan Q0 itu dibanding dengan Q itu tidak ada apa-apanya atau mendekati 0. Nah, ketika ada muatan yang berpengaruh, maka dia hasilnya tidak sama dengan 0. Jadi dengan demikian medan listrik yang sejauh R pada sebuah muatan titik Q ya, maka hasilnya adalah E itu sama dengan K dikalikan Q per R kuadrat ya. Jadi ini bisa diganti dengan gaya dibagi muatan ya. Jadi sebetulnya besarnya K dikalikan muatannya dibagi kuadrat jaraknya ya. Tapi bisa dinyatakan E itu dalam bentuk F dibagi dengan muatan ya. Nah, itu kalau satu muatan. Nah, kalau muatannya banyak ya tinggal Anda lakukan bahwa kalau ada dua muatan ini terhadap titik P, maka Anda cari muatan Q1 itu mempengaruhi P pada medan E1, sedangkan untuk Q2 adalah medan E2 ya. Jadi medan adalah suatu vektor, maka ketika Anda diminta mencari berapa besarnya medan pada titik P oleh muatan Q1 dan Q2, maka Anda tinggal menjumlahkan E1 dan E2 itu sebagai besaran vektor ya. Jadi ya karena ini arahnya beda, maka Anda menjumlahkannya adalah penjumlahan vektor ya. Jadi tidak bisa Anda buat penjumlahan E1 ditambah E2 itu langsung, karena itu ini adalah vektor, maka resultantenya adalah akar E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat ditambah 2E1 kali E2 kosinus sudut pembentuknya ya. Ini sudah kita bahas dalam pemahaman vektor minggu lalu ya. Nah, untuk banyaknya muatan lebih dari 2 ya tinggal jumlahkan saja ya. Jadi semua titik semua muatan yang memberi pengaruh medan pada titik itu Anda buat medannya yang arahnya kemana ya. Jadi ini kira-kira
Anda sudah memahami tidak bahwa arah medan itu menuju ke muatan negatif dan meninggalkan muatan positif. Jadi titik P ini dengan Q1 maka arahnya adalah menjauh dari muatannya ya, E1. Sedangkan untuk yang Q4 ini dia mendekat ke arah muatan negatif. Itu nanti kita lihat garis medan ya. Jadi Anda tinggal menjumlahkan semua medan yang ada pengaruhnya pada titik P ya. Oke, jadi adalah jumlah mulai dari I1 sampai N ya. Oke. Contoh soalnya ya, ada sebuah partikel muatannya minus 3 nanocoulomb. Tentukan besar dan arah medan listrik yang disebabkan partikel ini pada titik 0,25 meter yang berada di atasnya. Ya, yang kedua, berapa jarak partikel ini ketika medan listriknya sebesar sekian. Ya, semuanya Anda tinggal memasukkan pemahaman itu ke dalam bentuk persamaan dari medan dari jarak sendiri ya. Jadi ketika ditanya berapa besar medan listrik, maka kita tahu bahwa medan listrik adalah K kali muatan dibagi R kuadrat ya, karena tidak diketahui gayanya, yang diketahui adalah muatan dan jaraknya, maka Anda langsung menyatakan bahwa medan listrik itu pada satu titik berjarak R, maka nilainya seperti ini ya. Arahnya yaitu ke bawah karena E selalu menuju ke muatan negatif ya. Jadi seperti itu. Jarak dari partikel yang medan listriknya diketahui ya, kita tinggal merubah nilai jarak itu ya menjadi akar dari E pembaginya ya, K dikalikan E bagi E, sama 1,5 meter. Oke, tidak susah buat Anda. Yang kedua, contohnya ketika ada dua muatan ya, yang Q1 berada titik pusat sumbu adalah 8 nanocoulomb, yang kedua adalah Q2 pada jarak 4 meter dengan besar muatannya adalah 12 coulomb ya, dan ada titik 3 meter ke arah sumbu Y, itu seperti gambar ini ya. Nah, ditanya berapa medan listrik yang ada di titik P ya. Jadi Anda tinggal menggambar bahwa arah medan yang menuju ke titik P karena dia positif adalah meninggalkan positif ya. Seperti ini ada 2 E akibat muatan 1 adalah E1 dan E akibat muatan 2 adalah E2, sehingga Anda tahu bahwa ada sudut yang dibentuk dua medan ini pada titik yang satu titik P ini, maka dicari medan, maka menjumlahkan dua medan itu ya. Jadi sudah kita tahu bahwa ini sebagai apa namanya, vektor, maka jumlahnya harus Anda pakai arah vektor ya. Oke. Nah, sama dengan yang nomor 7 tadi, ada titik P di tengah-tengah pucuk sangkar ini ya, yang muatannya adalah yang di atas positif, yang di bawah negatif ya. Ditarik berapa medan yang ada di titik tengah ya, tinggal itu geometri yang Anda pahami ya. Oke,
Sekarang kita mengarah ke apa pengertian tentang garis medan. Ya, tentu saja ini adalah membantu Anda untuk memahami tentang medan listrik. Nah, garis medan itu merupakan garis-garis khayal kita ya, yang sebetulnya ya menghayal tapi logis ya. Jadi tidak perlu ini, tapi dinamakan garis-garis khayal karena kita tidak tahu persisnya ya, tapi seperti itulah. Jadi dalam garis medan ini yang penting Anda pahami tidak pernah ada saling berpotongan ya, jadi saling tidak berpotongan lah istilahnya ya. Jadi prinsip yang lain adalah garis itu menjauh dari muatan positif dan menuju ke muatan negatif ya. Ini prinsip pemahaman tentang garis medan. Dan ketika garis medan itu makin rapat ya, maka medan listrik di sekitar garis gaya itu adalah semakin kuat. Sebaliknya, kalau dia lebih renggang, maka medan listriknya adalah lemah ya. Nah, penggambarannya seperti ini ya, pemahaman dia akan menuju muatan negatif ya, akan meninggalkan muatan positif. Jadi kalau dia muatannya berlainan, maka arahnya dia menuju ke muatan negatif dan akan meninggalkan muatan positif ya. Nah, kalau dia sama-sama muatan positif, maka dia meninggalkan seperti ini. Nah, apa yang dimaksudkan dari definisi yang di atas ini Anda bisa pahami dengan gambar-gambar garis medan seperti ini ya. Nah, selanjutnya apa itu medan listrik muatan titik? Ya, tadi sudah kita bahas bahwa muatan titik itu tadi adalah muatan yang buat muatan uji ya. Ya, seperti itulah muatan uji itu merupakan sebuah muatan titik ya. Nih ya, sudah kita bahas tadi awal ya. Jadi seperti ini, muatan listriknya adalah E sama dengan medan listriknya adalah Q per R kuadrat ya. Nah, ini tadi juga sudah kita bahas tentang berapa distribusi muatan listrik yang lebih dari satu ya. Oke. Yang keempat, medan listrik akibat dipol listrik. Pemahaman tentang dipol listrik adalah muatan yang besarnya sama tapi berlawanan arah ya, berlawanan tanda bukan arah ya, jarak tertentu itu disebut dipol listrik ya. Jadi seperti ini, ada muatan positif pada jarak A dan muatan negatif pada jarak A di tengah-tengah ini, dan titik P ini adalah sesuatu titik yang mendapatkan pengaruh dari dipol listrik ini. Jadi medan yang berada di dalam titik P akibat dua buah muatan yang muatannya sama tapi berlainan tanda, itu dinamakan medan listrik akibat dipol listrik ya. Jadi kalau melihat seperti ini, maka Anda buat arah medan. Jadi medan menuju titik P untuk yang positif adalah yang menjauh dari muatan positif ya, ke arah sana. Sedangkan untuk yang negatif, maka arah medannya adalah yang menuju ke muatan negatif, sehingga E1 ke sana, E2 ke sini, sehingga medan
yang ada di titik P itu adalah jumlah dari dua medan E1 dan E2. Jadi seperti ini ya. Maka kita tahu bahwa E1 itu besarnya dengan E2 sama karena muatannya besarnya sama ya. Ini dipol listrik. Maka E1 dan E2 adalah seperempat pi epsilon 0 itu K ya, dikalikan muatannya besarnya berapa dikalikan jaraknya R ini ya. R ini kalau segitiga Pitagoras, bahwa ini ada A ya, sebentar ya, ya jaraknya kan diukur dari ini sampai sini ya. Jadi jarak muatan Q ke titik P adalah ini, merupakan penjumlahan A kuadrat ditambah R kuadrat. Jadi sisi miring dari segitiga siku-siku itu. Jadi ini adalah prinsip Pitagoras. Jadi dengan demikian kita bisa jumlahkan bahwa persamaan yang seperti ini itu sama dengan menjumlahkan dua E1 ditambah E2 yang masing-masing adalah besar ini ya. Akhirnya kita peroleh bahwa ketika jarak R ini jauh, maka lebih besar dari A ini, maksudnya R ini jauh dari A ini, maka persamaan itu menjadi K kali 2A itu jarak R ini dikalikan muatan dibagi R pangkat 3 ya. Nah, hasil kali 2A itu 2A kali Q itu adalah momen dipol atau P ya. Jadi momen itu adalah gaya dikalikan jarak ya. Ya, itu artinya momen itu adalah jarak dikalikan gayanya adalah Q ya. Jadi itu seperti itu yang memahami medan listrik akibat dipol itu bisa dinyatakan sebagai jaraknya dikalikan muatannya dibagi R pangkat 3 atau dengan notasi momen dipol P ya. Oke. Ya, contoh soalnya seperti ini ya. Ketika ada 3 buah muatan ya menduduki segitiga segitiga sama kaki ya, seperti ini, maka tentukan gaya dan besar dan arah dari muatan minus 10 mikrokulom ini atau di tengah-tengah dipol ini ya, itu seperti apa ya. Jadi penyelesaiannya, karena ini dipol itu adalah muatan yang besarnya sama tapi berlainan tanda ya, maka kita tahu gayanya sebesar itu ya, sehingga Anda mencari gaya yang ada di muatan ini itu seperti apa ya. Jadi gaya, Anda tahu bahwa gaya saling tarik menarik ya. Untuk muatan ini arahnya ke sana, sedangkan gaya untuk muatan ini karena sama akan tolak menolak ya, sehingga hasilnya nanti kita bisa jumlahkan antara gaya arah sumbu X dan gaya arah sumbu Y seperti apa ya. Oke, ini contoh soalnya untuk dipol. Nah, selanjutnya bagaimana medan listrik akibat dari muatan cincin atau garis ya. Itu berupa cincin ini merupakan muatan yang berada pada suatu jari-jari tertentu ya. Kita gambarkan cincin seperti ini, maka kalau kita tarik dari garis yang melewati
mengikuti sumbu dari cincin ini, maka kita ingin mendapatkan berapa sih medan pada titik P sejauh R dari satu bidang kecil, ya, bidang kecil yang dianggap sebagai garis, ya, di dalam cincin ini, ya. Maka ini adalah jari-jarinya cincin, ini adalah jarak antara muatan yang satu garis dari cincin ini ke titik ini, ya. Maka kita gambarkan seperti ini. Jadi di dalam cincin ini ada gambar yang diperoleh secara geometrinya seperti ini, ya. Maka ketika kita ambil suatu muatan kecil di area DS, itu adalah Q per keliling, dibagi keliling cincinnya, ya. Jadi dengan mengintegralkan satu elemen dari DE ini, hasilnya adalah ini, diintegralkan sehingga diperoleh bahwa medan pada suatu cincin itu adalah 1/4 pi epsilon 0 dikalikan muatannya dibagi jarak X kuadrat, ya. Ini jarak X itu adalah titik itu terhadap pusat lingkaran dari cincin, ya. Itu untuk X yang lebih besar dari A. Tapi kalau masih dalam ini, Anda menggunakan integral, ya. Oke, itu prinsipnya. Contoh soalnya Anda bisa pelajari, tinggal memasukkan rumus saja, ya. Akibat muatan yang berbentuk piringan atau cakram, artinya cincin tadi banyak, ya, cincin-cincinnya, sehingga berbentuk seperti piringan atau cakram, ya, seperti gambar ini, ya. Jadi cakram ini Anda buat piringan-piringan yang banyak, membuat cincin-cincin yang banyak sehingga terjadi sebuah piringan atau cakram, ya. Jadi dengan demikian, kalau Anda sudah tahu tentang cincin atau garis tadi, maka Anda tinggal membuat integralnya saja, ya. Oke. Selanjutnya yang ketujuh, sekarang dibalik, ya. Ada suatu muatan, satu muatan titik itu satu, ya, istilahnya, yang berada dalam medan listrik. Contohnya seperti ini, ya. Maka kalau kita tahu bahwa partikel bermuatan itu di dalam medan listrik mengalami gaya, ya. Jadi artinya gaya itu merupakan perkalian muatan dengan medannya, ya. Jadi arah gaya ditentukan oleh muatan Q, yang tadi juga kita sudah tahu bahwa ketika muatannya positif, maka arah gayanya searah dengan medan listriknya, ya. Ketika muatannya negatif, maka gaya itu berlawanan dengan arah medan, ya. Seperti ini gambarnya. Jadi ketika ada medan ke arah ke atas seperti ini, maka ketika kita mempunyai muatan positif dengan di dalam medan listrik, maka muatan ini akan mengalami gaya yang searah dengan medan. Sedangkan kalau dia muatannya negatif berada dalam medan, maka dia akan mendapatkan gaya yang berlawanan dengan arah medan.
ya. Nah, sesuai dengan hukum Newton, ketika ada sebuah gaya maka akan membuat massa itu memiliki percepatan, ya. Jadi muatan itu juga memiliki massa, sehingga ketika muatan ini mendapatkan gaya dari medan, maka muatan ini tentu saja memiliki percepatan yang sesuai dengan persamaan hukum Newton, ya. Jadi percepatan itu adalah gaya dibagi muatannya. Kita tahu bahwa gaya itu adalah perkalian antara muatan dikalikan medan dibagi massanya, massa muatan, ya. Jadi prinsip bahwa muatan berada dalam medan listrik itu dia mendapatkan gaya, ya. Tapi kita juga harus tahu bahwa ketika muatannya itu bernilai positif, maka arah gayanya searah dengan arah medan, ya. Kalau muatannya negatif, maka arah gayanya berlawanan dengan gaya medan. Ini yang Anda harus pegang prinsipnya, ya. Jadi muatan titik berada dalam medan tentu saja akan mendapatkan gaya oleh medan itu, ya, seperti ini. Nah, dengan adanya gaya maka benda itu akan memiliki percepatan. Nah, dalam hal ini benda itu adalah muatan. Jadi muatan itu memiliki percepatan, ya, sebesar muatannya dikalikan medan dibagi massanya, ya. Oke. Contoh aplikasi dari muatan yang berada dalam medan itu dilakukan oleh Robert Millikan, ya, ketika dia akan mengukur muatan elementer E dengan merancang sebuah alat seperti ini. Jadi ada chamber atau tabung yang bisa disemprotkan minyak yang berbutir-butir ini mengalami perjalanan dalam medan listrik, ya. Jadi ini perancangan dari Millikan untuk menghitung besarnya muatan dasar atau nilai E itu dengan mengarah ke kuantisasi, ya. Jadi dicari yang tidak mengalami percepatan di sini nanti kita ukur. Jadi ini percobaan tentang Millikan ini Anda bisa lakukan di laboratorium fisika dasar, ya. Nah, yang kedua adalah printer yang menggunakan dengan prinsip inkjet, artinya dipakailah muatan negatif yang dimasukkan ke dalam medan listrik, ya. Jadi di sini ada muatan listrik yang sudah membawa tinta yang masuk ke dalam medan akan mengalami pembelokan ke atas, ya, rata-rata seperti itu. Ini prinsip kerjanya printer inkjet itu dengan menggunakan muatan diletakkan di dalam medan listrik, ya. Oke. Contoh soalnya, ya, ketika ada proton masanya sekian ditempatkan dalam medan listrik sebesar 2,75 kali 10 pangkat 3 Newton per Coulomb. Ditanya besar gaya listrik yang dirasakan oleh proton, percepatan proton, kelajuan proton setelah 1 detik, ya. Jadi penyelesaiannya tinggal memasukkan ke dalam persamaan bahwa gaya listrik itu adalah muatan dikalikan dengan medannya. Diketahui medan sekian, protonnya adalah sekian, jadi tinggal Anda kalikan saja, ya.
Yang kedua percepatan, berarti gaya dibagi muatannya. Gayanya adalah sudah dihitung, masanya adalah diketahui ya. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kelajuan proton setelah 1 detik. Jadi ketika Anda sudah mendapatkan bahwa ada percepatan di dalam pergerakan ya. Jadi ketika ada percepatan maka GLBB yang Anda gunakan rumusnya. Jadi V pada T waktu yang tertentu besarnya sama dengan V0 ditambah A kali T. Ya, di sini diketahui bahwa benda itu atau muatan itu diam awalnya jadi 0 ya. Maka ditanya berapa kelajuan proton setelah 1 detik, maka VT itu sama dengan A kali T karena V0 nya 0 ya. Jadi ini gampang buat Anda semua ya. Yang kedua ya sama sajalah, ini GLBB ya. Oke, setelah ketiga juga sama ya, Anda pelajari sendirilah. Yang terakhir kita akan membahas tentang dipol dalam medan listrik ya. Tadi kita sudah tahu bahwa dipol itu adalah dua buah muatan yang sama besar tapi berlainan muatannya ya. Jadi di sana ada momen dipol P ya yang sama besarnya ya. Jadi kita lihat ini ada dipol berada di dalam suatu medan ya. Jadi kalau kita gambarkan ini ada muatan yang besarnya sama ya, artinya ada medan yang mengarah ke sana ya. Jadi muatan positif yang di atas, muatan negatif yang di bawah. Anda prinsipnya tadi kalau dia positif maka gayanya sama dengan arah medannya ya. Jadi arahnya ke sana, sedangkan yang negatif akan berlawanan ini. Jadi karena dia gayanya sama maka dia tidak akan memutar ya. Oke, itu prinsipnya. Jadi momen dipolnya adalah P nya itu adalah 2A kali muatannya ya. Itu bahwa momen itu adalah gaya dikalikan jaraknya ya. Oke, tidak susah. Jadi ketika dipol berputar dengan sudut tertentu ya, maka medan listrik melakukan usaha atau kerja sebesar ini ya, bahwa integral tergantung dari sudutnya kan. Jadi dia akan bergerak sesuai sudutnya, maka jumlahnya itu adalah kerja yang dilakukan ya. Nah, kerja merupakan selisih energi potensial, maka di sini energi potensialnya merupakan nilainya adalah momen dikalikan medan dikurangi dengan kosinus theta dari theta 0 sampai theta ya. Oke, jadi energi potensial itu nilainya adalah minus P epsilon kosinus theta atau minus momennya dikalikan medannya ya. Oke, karena kosinus tetanya 1 ya. Oke, ini sekilas tentang bagaimana ada dipol masuk ke dalam medan listrik ya. Contohnya ya tinggal masukin rumusnya ya, tidak susah. Akhirnya Anda akan diberikan tugas kedua, yaitu bab 21 nomor ini, bab 22 nomor ini ya.
Sekian pembahasan hari ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa minggu